Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Kirmansyah dengan NIM 22650033. Di sini saya akan mereview dari materi pertama, komputer security. Oke, langsung saja masuk saja pada materinya. Di sini yaitu keamanan komputer mengapa dibutuhkan. Information Based Society menyebabkan nilai informasi menjadi sangat penting dan menuntut kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat menjadi sangat esensial bagi sebuah perusahaan maupun personal. Infrastruktur jaringan komputer seperti LAN dan internet memungkinkan untuk menyediakan informasi secara cepat sekaligus membuka potensi adanya lubang keamanan security atau security hole. Yang kemudian yang kedua, komputer semakin meningkat karena yang pertama di sini aplikasi bisnis berbasis IT dengan jaringan komputer meningkat, seperti online banking, e-commerce, elektronik data, printer, change atau ID. Dua, desentralisasi server. Ketiga, transisi dari single vendor ke multi vendor. Yang keempat, meningkatnya kemampuan attach card dan kurangnya kemampuan pengguna sistem. Yang kelima di sini penegakan hukum dan belum adanya ketentuan yang pasti. Semakin kompleks sistem yang digunakan, semakin besar source code program yang digunakan. Yang ketujuh berhubungan dengan internet. Oke, yaitu pengantar keamanan komputer. Keamanan komputer atau computer security adalah disiplin ilmu dan praktik untuk melindungi komputer, jaringan, dan sistem informasi dari ancaman dan serangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang atau jahat. Keamanan komputer mencakup segala aspek yang berhubungan dengan potensi terhadap pengguna, penyebaran, dan manipulasi informasi digital. Dari sini ada 6 prinsip dasar keamanan komputer. Yang pertama yaitu confidentiality atau kerahasiaan, di mana berarti menjaga kerahasiaan informasi dengan melakukan pembatasan hak akses seseorang yang paling umum dengan menggunakan enkripsi. Yang kedua, contoh data-data yang harus dijaga kerahasiaannya, seperti data-data yang sifatnya pribadi seperti nama, tanggal lahir, penyakit yang ada diderita, nomor kartu kredit, nama ibu kandung, dan sebagainya. Atau data-data milik perusahaan seperti itu. Kemudian yang kedua, integriti atau keaslian, di mana berarti menjamin bahwa data atau informasi yang dimiliki terjaga keasliannya, tidak berubah tanpa pemilik informasi. Integriti merujuk pada tingkat kepercayaan terhadap suatu informasi. Di dalam integriti terdapat dua mekanisme pengaman, yaitu mekanisme private dan mekanisme detektif. Yang ketiga, variability atau ketersediaan, di mana berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Artinya informasi harus ada, selalu tersedia saat dibutuhkan oleh user, dan dapat dengan cepat diakses. Yang keempat, authentication atau autentikasi, di mana metode yang menyatakan bahwa informasi betul-betul asli atau orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. Terdapat beberapa metode autentikasi yang umumnya digunakan dalam komputer. Keamanan komputer seperti autentikasi berbasis kata sandi, autentikasi berbasis kunci public atau private, autentikasi berbasis biometrik, dan sebagainya. Selanjutnya, authorization atau otorisasi memastikan bahwa pengguna hanya memiliki akses yang diperlukan untuk melakukan tugas mereka dan mencegah pengguna yang tidak sah atau penyalahgunaan hak akses. Dengan memberikan hak akses yang tepat, sistem dapat mengontrol akses pengguna dan menjaga keamanan dan sumber informasi yang sensitif. Yang keenam, di sini non-reproduction atau tidak dibantah, di mana non-reproduction tidak dapat dibantah merujuk pada konsep dan keamanan komputer, di mana pengirim sebuah pesan atau transaksi tidak dapat membantah bahwa ia telah melakukan pengiriman atau transaksi tersebut. Lanjut, di sini ancaman keamanan komputer secara umum. Itu terdapat 4. Yang pertama, manusia. Di sini yaitu hacking atau cracking atau siapa saja yang berusaha atau telah mengakses suatu sistem tanpa izin dari pihak yang berwenang. Tujuannya bisa untuk melakukan pencurian data atau informasi dari perusahaan atau perusahaan. Kemudian memasukkan program ilegal seperti virus, worm, malicious software, dan
kemampuan user yang terbatas dalam menggunakan dan memelihara sistem, serta rendahnya kesadaran akan keamanan sistem. Yang kedua, hardware failure, di mana tidak stabilnya supply listrik dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan kerusakan pada perangkat. Terjadinya korsleting listrik yang dapat mengakibatkan terhentinya proses sistem atau bahkan kerusakan sistem. Segala bentuk gangguan fisik yang berdampak langsung maupun tak langsung terhadap perangkat. Yang ketiga, software failure, di mana adanya kesalahan pada operasi sistem, adanya kesalahan saat mengupdate program, uji coba program yang tidak memadai sehingga menyisakan error pada perangkat lunak. Yang keempat yaitu alam, di mana merupakan ancaman yang tidak bisa dicegah seperti banjir, gempa bumi, kebakaran, dan sebagainya. Kemudian ancaman keamanan komputer di sini menurut David Eckhoff atau John The Hardware Analysis of Security Incident on the Internet dari tahun 1989 sampai 1995. PhD, Thesis Engineering and Public Relations. Keamanan dapat diklasifikasikan sebagai 4, yaitu yang pertama keamanan yang bersifat fisik, di mana termasuk aset orang, gedung, peralatan, dan media yang digunakan. Contohnya di sini denial of service dilakukan misalnya dengan mematikan peralatan atau membanjiri saluran komunikasi dengan pesan-pesan yang dapat berisi apa saja yang diutamakan adalah banyaknya jumlah pesan. Red tapping adalah hal-hal yang berhubungan dengan akses yang ke kabel atau komputer yang digunakan yang juga dapat dimasukkan ke dalam kelas ini. Yang ketiga, seinful attack, di mana sistem host yang dituju dibanjiri oleh permintaan sehingga dia menjadi terlalu sibuk dan bahkan dapat mengakibatkan macetnya sistem hang. Keamanan yang berhubungan dengan personal, di mana dengan orang. Identifikasi username dengan password, profil resiko dari orang yang mempunyai akses pemakai dan pengelola. Keamanan dari data dan media serta teknik komunikasi, di sini communication, itu enskripsi, firewall, dan VPN. Yang keempat, keamanan dalam operasi, adanya sini prosedur yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sistem keamanan dan juga termasuk prosedur setelah serangan atau full attack recovery. Kemudian di sini security attack model atau model penyerangan. Ini menurut Will Stallings, serangan attack terdiri dari 4 data, yaitu yang pertama interruption, di mana perangkat sistem menjadi rusak atau tidak tersedia. Serangan ditujukan kepada ketersediaan atau availability di sistem. Contohnya serangan adalah denial of service attack. Kemudian interception, di mana pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses aset atau informasi. Contoh dari serangan ini adalah penyedapan, sniffing, man in the middle, phishing, clogging, and red tapping. Kemudian modification, di mana pihak yang tidak berwenang tidak saja berhasil mengakses akan tetapi juga dapat mengubah atau aset. Contoh dari serangan ini adalah antara lain mengubah isi dari website dengan pesan-pesan yang merugikan. Yang keempat, fabrication, di mana pihak yang tidak berwenang dapat membuat hardware dan software palsu untuk mengontrol sistem. Contoh dari serangan jenis ini adalah memalsukan hardware seperti aslinya atau memasukkan pesan-pesan palsu seperti email palsu ke dalam jaringan komputer. Seperti itu. Kemudian di sini ilustrasi serangan komputer di mana yang berasal dari sebuah hacker atau akses internet lainnya. Kemudian di sini itu security breach accident, di mana SolarWinds Supply King Attack 2020, serangan jailbreak ke SolarWinds, sebuah perusahaan perangkat lunak yang memproduksi alat manajemen jaringan dan infrastruktur IT. Serangan ini memungkinkan peretas untuk mengakses dan mengambil alih sistem di perusahaan-perusahaan besar seperti Microsoft, FireEye, dan Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat. Facebook Cambridge Analytica Scandal 2018, di mana Cambridge Analytica politik mengumpulkan data pribadi lebih dari 80 juta pengguna Facebook tanpa persetujuan mereka untuk membantu kampanye politik tertentu. Capital One Debt Breach, di mana tahun 2009 data sekitar 100 juta pelanggan dari calon pelanggan Capital One dari Amerika Serikat dan Kanada dicuri oleh peretas
Data identifikasi meliputi nama, alamat, nomor telepon, dan informasi keuangan. Kemudian Marriott International Data Breach 2018, informasi pribadi sekitar 500 juta tamu Marriott di seluruh dunia termasuk nama, alamat email, nomor telepon, dan nomor paspor dicuri oleh peretas. Equifax dari Data Breach 2017, informasi pribadi sekitar 143 juta warga Amerika Serikat termasuk nama, tanggal lahir, dan nomor jaminan sosial, dan informasi keuangan dicuri oleh peretas. Kemudian Uber Data Breach tahun 2016, informasi pribadi sekitar 57 pengguna Uber di seluruh dunia termasuk nama, alamat email, nomor telepon, dan nomor alamat kendaraan dicuri oleh peretas. Kemudian di sini ada Yahoo Data Breaches tahun 2013 sampai 2015, data sekitar 3 miliar akun Yahoo termasuk alamat, nama, nomor telepon, tanggal lahir, dan pernyataan keamanan dicuri oleh peretas. Lalu di sini 15 contoh kasus nyata akibat jebolnya sistem keamanan komputer di Indonesia. Yang pertama itu pembunuhan situs KPU pada tahun 2019, serangan ransomware WannaCry pada tahun 2017 yang menyerang banyak institusi perusahaan di Indonesia. Pembobolan situs web Kominfo oleh hacker pada tahun 2015, pembobolan situs web Bank Mandiri pada tahun 2015, serangan DDoS pada situs WBCA pada tahun 2015, pembobolan database warga negara Indonesia di Malaysia pada tahun 2013, pembobolan situs web PT Telkom pada tahun 2012, pembobolan situs web Universitas Gadjah Mada pada tahun 2011, serangan DDoS pada situs web pemerintahan Indonesia pada tahun 2010, serangan Transignis pada instalasi nuklir menyebabkan perusahaan asal Indonesia pada tahun 2010, serangan hacker ke situs web Mabes Polri pada tahun 2009, serangan hacker ke situs web Presiden RI pada tahun 2008, serangan virus pembobolan situs web BSDAS di Indonesia pada tahun 2007, serangan virus Aleview pada tahun 2000, dan serangan virus Melissa pada tahun 1999. Yaitu kemudian 7 prinsip dasar pada keamanan sistem komputer adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan kebijakan atau polisi keamanan yang baik serta dasar untuk desain dan sistem. Yang kedua, perlakuan keamanan yang baik bagian dari integrasi sistem. 3, perjelas batas keamanan fisik dan logik yang diatur oleh dokumen kebijakan keamanan. Yang keempat, pastikan pengembang dilatih tentang cara mengembangkan keamanan perangkat lunak. Yang kelima, kurangi risiko ketika yang dapat diterima. Yang keenam, asumsikan bahwa sistem internasional teraman. Yang ketujuh, identifikasi potensi pertukaran antara pengurangan risiko dengan peningkatan penurunan biaya dalam aspek lain seperti efektivitas operasional. Kerja dalam keamanan informasi iOS 27001, di mana kerangka kerja keamanan informasi iOS 270 ini adalah standar informasi yang mengatur praktik terbaik untuk mengelola keamanan informasi dalam sebuah perusahaan. Standar ini memberikan panduan untuk merancang, menerapkan, dan mengoperasikan, memonitor, memelihara, memeriksa, dan meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi ISMS di perusahaan. ISMS adalah kependekan Information Security Management System. Sistem manajemen keamanan informasi isinya adalah kerangka kerja untuk mengelola keamanan informasi dalam suatu perusahaan, termasuk proses, kebijakan, prosedur, dan teknologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengurangi risiko keamanan komputer. Kemudian iOS 2020 memiliki 4 tahap utama untuk implementasinya. Yang pertama, inisiasi, yaitu kemudian perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Inisiasi pada tahap ini perusahaan menentukan skop pada sistem manajemen keamanan informasi yang akan diterapkan dan menetapkan tanggung jawab, sumber daya, dan persyaratan untuk melaksanakan ISM. Perencanaan pada tahap ini perusahaan menentukan risiko keamanan informasi yang harus diatasi, menentukan kontrol keamanan yang diperlukan, dan mempersiapkan dokumen terkait ISMS. Kemudian implementasi, di mana pada tahap ini perusahaan menerapkan kontrol keamanan yang dapat ditetapkan, melaksanakan pelatihan dan kesadaran keamanan, dan mengevaluasi sistem secara berkala. Kemudian evaluasi pada tahap ini perusahaan melakukan penilaian terhadap sistem manajemen keamanan informasi yang telah diterapkan, melakukan pengukuran kinerja dan efektivitas dari kontrol keamanan yang telah ditetapkan, dan melakukan perbaikan dan peningkatan untuk memastikan bahwa ISMS selalu up to date. Oke, mungkin itu saja untuk materi pertama mengenai keamanan komputer. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.